Gue juga udah dapetin cowok yang udah punya istri, anaknya 2. Berondong yang gede banget. Gede banget. Gede itu ukuran dia tuh melebihi orang dewasa. Nah, setelah itu dimasukin malah makin enak. Jadi kayak gatel gimana sih, semakin digaruk kan semakin enak tuh. Dan dia pingin banget ngerasain orang kayak gua. Oke. Gitu. Ica. Iya, benar banget. Nama lu Ica? Nama gue Ica. Gue sering dipanggil Ica sama anak-anak tongkrongan di gue gitu. Oh gitu. Jakarta tinggal? Jakarta tinggal. Udah dari? Gue Jakarta tahun 2018. Metropolitan ya? Metropolitan banget gitu. Jadi lebih mengenal ya gitu. Lebih mengenal banget gitu. Oke. Kira-kira aja nih, apa dosa terbesar yang pernah lo lakuin? Kayaknya dengan gaya gue aja udah dosa kayaknya ya. Kayaknya dengan gaya gue aja udah dosa gitu loh. Jadi nggak ngerti lagi gitu. Oke. Jadi kalau mengenal orang-orang kayak gue udah pasti dosa. Kita juga menyadari dan tahu orang-orang kayak gue tuh dosa gitu. Oke. Bottom, top, atau apa? Kalau gue, kalau gue lebih menjuru ke bottom. Bottom karena gue dulu pernah jadi kayak top gitu, nggak menikmati. Oh gini. Oke, coba kita jelasin ke penonton kita, bottom, top itu apa sih? Coba jelasin. Nah, jadi gini, kalau di dunia gue, deh ya, kan itu ada kayak susunannya gitu kan. Susunan, oke. Susunannya. Jadi kayak ada top, bottom, terusan mohon maaf gay, transgender, waria itu beda-beda gitu. Beda-beda. Coba dari satu-satu deh, top apa? Kalau top itu di kelas gue tuh kayak yang sebagai cowoknya. Cowoknya? Lebih ke cowoknya. Berarti nggak ketahuan tuh? Nggak ketahuan, tapi kita tahu servernya. Kayak gue pribadi tahu servernya. Oke, Bottom. Kalau di kita itu seringnya bottom itu sering di bawah. Oh berarti yang kalau di gue pribadi jadi ceweknya. Oh, jadi ceweknya gitu. Kebanyakan jadi ceweknya kalau di bottom itu. Terus apa lagi? Transgender itu kelas di kita tuh kayak udah kelas atas banget gitu. Udah jelas lah ya. Udah jelas banget pure. Dia udah memutuskan diri kayak yang ini lo gue kayak lagi kayak wanita sejati gitu. Terus apa lagi tadi? Waria. Waria itu banyak juga kategorinya tuh. Waria tuh kayak ada susunan waria yang elit, ada waria yang kayak mohon maaf nyari duit dengan ngamen gitu. Itu waria juga ada kategorinya, ada kelas elit, yang ngamen. Pokoknya kerjaannya beda-beda gitu. Berarti banyak ya? Banyak banget. Dan juga kalau di sisi kita itu ada juga kayak yang orang-orang kayak gua gitu kan. Itu lebih menjuru kayak yang ada yang munafik gitu. Oh, ada yang munafik. Ada yang munafik. Nah, ini menarik nih. Ini menarik. Ini menarik nih. Jadi kalau di gue pribadi menilai orang tuh kalau yang munafik tuh apaan sih gitu loh. Nggak menjadi diri sendiri. Padahal dianya sendiri kepengin seperti itu gitu loh. Dalam artian kepengin yang terbuka tapi nggak bisa mungkin bagi dia gitu. Dia nggak berani. Nggak berani. Ini yang mana yang bottom tadi? Iya, yang bottom tadi. Dan kebanyakan itu bottom kayak yang munafik itu pakai sistem sendiri. Sistem gimana tuh? Nah, contohnya, kalau misalnya mau modusin orang nih, kalau di gue pribadi, gue begini orangnya nih, ya udah apa adanya gitu, nggak yang pokoknya lu mau, ayo, nggak mau ya udah, karena lu udah bisa nengok gue kayak gimana gitu. Gue ini segi kayak gini loh, lu mau ayo, nggak mau ya udah. Kalau misalnya lu deketin gue gitu. Tapi kalau yang munafik sistemnya, dia berpura-pura jadi laki-laki. Oh, ada yang begitu? Iya, bener ada. Dan kayak laki-laki sejati. Laki-laki sejati banget. Kayak yang bener-bener orang tuh nggak nyangka kalau lu begitu gitu loh. Padahal dia sistemnya kayak gimana? Sistem apanya nih? Sistem untuk
Cara dia ngedapetin modus-modusnya. Kalau modus-modusnya kebanyakan orang-orang yang kayak gue Boti ini, itu kebanyakan sistem modus kali yang munafik. Contohnya, berpura-pura sebagai laki-laki, terus habis itu dia kayak bikin modusnya, main dong ke kos saya, nanti kita mabuk, atau kita main ML. Ngajak nongkrong, ngajak main game. Yes, ngajak main game sehingga nanti si lelaki tulen ini tidur di kosan. Ataukah dia mabuk, ataukah dia kecapean main ML, itu bakal tidur di kosan. Nah, disitulah dia beraksi kayak memainkan aksinya gitu. Padahal dia sama kayak gue ini gitu. Cuman pura-pura jadi laki gitu, kayak laki untuk dapetin kepuasan dia sendiri gitu. Itu jahat sih ya. Jahat banget. Nah, buat teman-teman di luar sana nih, cuman edukasi aja. Mungkin kalau ketemu kayak orang-orang kayak kita yang munafik ya, nggak apa-apa kan edukasi ya? Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Emang harus edukasi. Jadi biar nggak terperangkap, coba lihat dulu gaya dari si temennya itu gitu loh. Apakah dia ada sedikit melambai, tapi dia munafik nih demi mendapatkan apa yang pengen dia dapatkan dari lulu semua gitu. Kan kurang ajar banget gak sih? Kurang ajar. Modus itu modus banget. Dan gue pribadi nggak demen yang kayak gitu. Mungkin cara orang berbeda-beda. Ada yang kalau gue pribadi terlalu terbuka mungkin, atau memang gue orangnya open gitu. Nah, kalau yang munafik ya gitu. Ya berarti dapat kita simpulkan kayak kalau Boti yang kayak lu, ya lu kalau nerima pasangan lu mau ya yo, kalau nggak mau ya udah gitu. Tapi kalau dia lebih ke pura-pura jadi temen, nongkrong, ngajakin mabok, dugem. Betul. Tiba-tiba di kosan mulai tuh aksinya setelah si dipegang-pegang. Iya, setelah si laki-laki ini udah tidur atau mabuk gitu. Satu itu jahat banget karena nggak concern soalnya. Karena harus ada persetujuan kedua belah pihak. Bener. Nah, itulah yang dikatakan sistem kayak nggak apa-apa ini ya. DP. Itu yang disebut sistem DP. Kalau gue pribadi sistemnya nggak DP. Lu mau ayo, nggak mau gue cari lain gitu. Jadi lebih kayak fix gitu, konsisten gitu. Oke. Kalau orang yang terbuka kayak gue loh kebanyakan ya. Itu perbedaannya. Oke. Ngomong-ngomong mencari, lu nyari pasangan tuh di mana sih biasanya? Nah, kalau gue sendiri nyari pasangan itu, kalau gue pribadi nggak suka yang namanya pakai aplikasi. Jadi kalau gue sendiri, misalnya nih di lingkungan itu ada yang gue suka, terus gue lihat dong ketertarikan, ya gue akan nunjukin jati diri gue gitu. Ketika nanti gue udah mulai deket sama itu orang, nah gue akan jujur tuh. Gue begini loh orangnya. Lu emang mau berteman kayak orang kayak gue gini loh. Kalau misalnya lu mau berteman, ya udah ayo. Nah, biasanya lanjut tuh kalau memang dianya ACC welcome tuh lanjut. Lanjut. Bisa jadi main, bisa jadi karena dia menghargai gitu. Kalau dia hanya menghargai paling say main, abis itu ya udah say goodbye dia gitu. Pulang gitu. Gitu. Tapi pernah ada lu yang bisa dibilang ditolak nggak sih? Pernah ya? Ini pengalaman menarik banget. Coba. Pengalaman menarik banget. Coba. Jadi gini ceritanya, gue suka sama seseorang yang gue idamkan. Karena tipe gue gini, lebih suka tuh cowok kurus, tinggi, berbulu kaki, berbulu perut. Itu syarat dari gue. Oh, lu suka tuh? Suka. Jadi buat temen-temen ini, kita juga ada seleranya loh gitu. Kadang ada yang suka yang gemuk. Ada juga yang suka yang kurus. Kalau gue tipenya lebih suka yang kurus, tinggi, berbulu kaki, berbulu perut. Gitu. Oke, terus lanjut ke cerita ditolak itu? Terus ditolak, gue ngidamin itu orang banget. Pas gue dia siapa dulu nih, ketemu di mana, nongkrongnya gimana? Jadi ada di satu tempat aja gitu. Oh iya, satu tempat nongkrongan. Satu tempat kayak klub. Bukan, apa ya namanya? Coffee shop. Sosialisasi gitu aja sih, kayak masyarakat di lingkungan. Oke. Nah, jadi pada saat di lingkungan,
gue tuh kayak ada ketertarikan gitu, lihat kan ketertarikan. Jadi gue deketin. Tapi dia enjoy deket sama gue gitu loh. Pada saat gue udah kayak merasa nyaman, ternyata dia stuck nggak mau gitu. Oh, ternyata dia straight nih gitu. Betul, strike dan bener-bener dia ngomong, gue normal katanya gitu. Kalau lu mau, lu jadi teman gue aja gitu. Oh gitu. Iya, tapi gue justru suka yang begitu. Iya. Justru suka. Dan gue akan menjaga pertemanan itu. Justru kalau misalnya dia diganggu dengan mohon maaf boti-boti lain, gue maju pertama. Marah ya? Marah. Iya. Karena sama gue aja enggak, lu gak usah godain dia. Gitu kalau di gue. Bener. Iya kan? Gue enggak loh. Gue jaga dia. Kenapa lu deketin terdapat? Nggak mungkin. Gue paling maju pertama karena dia nggak mau dengan orang-orang kayak kita. Dia hanya menghargai pertemanan doang. Gitu. Berarti emang cuma main sekedar nongkrong Betul. Gue penasaran nih. Berarti lu mulai tahu kalau lu kayak gini tuh dari kapan gitu? Sebenarnya orang kayak gue itu sejak gue kecil udah tahu sih sebenarnya sih, udah ngerasakan. Oh iya. Kalau di gue pribadi gitu, kayak gue pribadi ada ketertarikan dengan sesama gitu. Terus kenapa bisa beda nafsunya gitu? Udah tahu dari kecil. Udah tahu. Dari SD gitu. Dari mungkin mulainya dari SMP deh. Oh, Untuk menjuru ke bidang seksualitasnya tuh mulai dari SMP. Oke. Kalau waktu SD mungkin kita biasa aja gitu, nggak terlalu menunjukin kita gitu. Oke, gue mau nanya lagi. Gue pernah nonton video, bukan video sih, film gitu. Education nama filmnya. Ada satu karakter, dia sebenarnya nggak tahu kalau dia homo. Dia nggak tahu kan. Awalnya dia pacaran sama cewek. Ternyata lama kelamaan nih. Di rumah dia lagi wow, enggak, ntar lu, dia lagi bayangin cewek nih, cewek. Iya. Tapi dia nggak ngaceng. Terus di samping foto itu ada foto binaragawan cowok gitu. Terus dia malah bayangin dia dan keluar aja. Dia ngebayangin dong. Iya, jadi dia ada poster-poster gede-gede gitu di kamar dia kan. Iya. Awalnya bayangin cewek nih, cowok nggak ngaceng. Iya. Tiba-tiba dia arahin palanya ke gitu, malah ngaceng. Dan akhirnya memang dia akhirnya pacaran sama cowok. Di film itu dia pacaran sama cowok akhirnya. Karena emang dia udah tahu jati diri dia. Oh, ternyata gue homo nih. Betul. Akhirnya dia pacaran sama cewek. Itu lucu sih. Mengakui dia tapi ya. Mengakui. Nah, terus pertama kali lu tahu lu kayak gini, lu ngapain? Pas pertama tahu gue kayak gini, agak nyesek sih. Ini ada cerita lagi. Sempet kayak gue itu kayak, kan gue agamanya Islam ya. Jadi kayak gue sholat itu, sholat sampai bertanya-tanya. Doa gue, ya Allah, mudah-mudahan kalau memang gue sukanya sesama jenis, jangan beri gue nafsu sama manusia dah. Sama siapapun yang beri nafsu untuk nafsu seksualitas, gitu. Sampai berdoa gitu. Iya. Lebih baik nggak usah dikasih nafsu ke siapapun. Kalau memang gue pribadi nggak bisa ke cewek. Oke. Itu doa gue. Anjir, sebenarnya dalam juga ya. Dalam dan nangis. Nangis waktu itu. Nangis. Tulus banget tuh lo. Tulus banget. Karena itu di usia berapa ya? Di usia menjelang hampir mau 20. Hampir mau 20. Karena gue pribadi mikir, mau sampai kapan gue seperti ini? Itu di usia 20. Oke. Akhirnya lu ketemulah sama pacar lu, let's say pacar pertama lu. Yes. Dan lu putus nih. Gimana ceritanya? Itu pertama gue putus kayaknya usia berapa ya? Usia 17 deh kayaknya. 17. Tamat SMA, setelah tamat SMA 1 tahun. Sama siapa? Sama Brondong. Pacaran? Enggak. Hanya sekedar fun. Suka. Dan dia memang suka cowok juga? Enggak. Dia hanya hiper. Jadi kan ada kategorinya tadi, ada gay, hiper juga ada, transgender dia ternyata gitu. hiperseks doang. Hiper
Itu gimana caranya kok bisa gitu loh? Coba ceritain. Dari gue pribadi yang ngajarin gitu. Dia mau, dia ACC, ya udah gue ajarin. Dan pas diajarin, sebenarnya gue perdana itu ngajarin dia, tapi gue sebenarnya juga sama. Juga perdana juga. Masih perdana. Dan dia pingin banget ngerasain orang kayak gue. Itu perdana banget. Jadi kalau masih perdana tuh ya. Oke. Ini menarik loh. Iya. Waktu perdana itu sekecil apapun yang masuk ke dapur Belanda gua. Iya, sekecil apapun yang masuk ke dapur Belanda gua itu sakitnya minta ampun. Sakit banget. Sakit banget. Hari pertama coba sakit. Terus berkali-kali ya? Berkali-kali. Agak ketiga harian, 1 minggu itu ada 2 kali. 2 kali. Yang kedua kok lumayan nih, mungkin udah terbuka ya kan. Kalau lumayan nih. Terus setelah ketiga itu kayak ada, mohon maaf, nggak apa-apa nih ceritain. Nggak apa-apa. Agak terasa sedikit gatal tuh di bagian punya gua, dapur Belanda gua gitu kan. Setelah itu dimasukin malah makin enak. Jadi kayak gatal gimana sih, semakin digaruk kan semakin enak tuh. Kayak gitu gua. Memang pertama sakit. Segini sekelingking ini sakit banget. Sakit banget ya. Sakit banget kecaperawan gue. Itu yang gue rasain. Tapi berdarah nggak? Berdarah. Robek dong ya doi. Iya, kebetulan gue dapet berondong yang gede banget. Gede banget. Gede itu ukuran dia tuh melebihi orang dewasa. Anjir. Masih berondong tapi melebihi orang dewasa. Itu makanya timbulnya kenapa gue lebih suka itu cowok tinggi kurus. Oh, karena dia cowok tinggi kurus. Yes, awalnya berbulu kaki, berbulu perut. Shit. Dan gue udah bisa bedain loh orang yang gempal bentukannya kayak gimana, yang kurus kayak gimana gitu. Karena pengalaman udah banyak ya. Betul, bahkan ada semboyan nih, yang kurus barangnya bagus. Emang iya betul. Oke. Dan itu mayoritas yang kurus barangnya bagus. Oke. Gitu. Terus sama tuh cowok masih berhubungan nggak sekarang? Enggak, karena udah lama banget. Udah lama. Itu kayak gue pribadi juga masih kategori berondong lah. Berondong ketemu berondong gitu. Lu masih berondong juga waktu Betul. itu ya? Itu perdana banget loh. Perdana banget itu. Tapi dia sampai sekarang berlanjut jadi homo apa normal lagi? Kalau untuk orang seperti itu biasanya kalaupun mau bermain itu paling ada 2 opsi. Yang pertama karena memang kesepian dan kepengen atau ketagihan. Yang kedua karena duit. Faktor keuangan. Nah, menarik lagi nih. Ini di luar yang tadi ya. Di luar yang tadi. Ini cerita setelah kayak gue mahir nih ceritanya. Gue juga udah dapetin cowok yang udah punya istri, anaknya 2. Oh, ada? Ada. Dan itu yang faktor uang gitu. Nah, itu bisa faktor uang. Itu benar-benar strike. Faktor uang. Dia nggak seperti ngondek, dia benar-benar laki. Oh, dan dia sebenarnya normal. Karena faktor uang aja. Oh, lu yang ngasih duit? Iya, gue yang ngasih duit. Karena gue kan nggak jualan. Makanya tadi ada kelas-kelasnya kayak yang waria itu, ada yang waria salon, kelas elit, ada yang ngamen, ada yang mangkal. Nah, kerjanya kan beda-beda tuh. Nah, kalau yang mangkal itu yang jualan gitu. Kebanyakan. Gue penasaran lu gimana sih ngajakin dia sampai ngasih duit, dan lu ngasih duit itu berapa, dan akhirnya kenapa dia mau? Awalnya gue kan kepengin aja nih lihat ini orang bisa nggak ya gitu. Penasaran. Dan gue mencoba untuk berteman dong. Mencoba untuk berteman, komunikasi dengan baik. Terus gue sebutin apa yang gue mau. Dia nanya, lu suka emang yang kayak gimana gitu. Gue suka tipe gue kayak lu kurus, tinggi, terus gue lihat lu berbulu kaki. Gue nggak tahu ya kalau perutnya ya, sepik dong. Terus? Beneran, kayak dia tuh kode-kode. Kayak napisin baju ke atas gitu, kayak garuk-garuk perut gitulah, gitu. Pas gue lihat betul berbulu. Terus pas gue nego, mau. Karena faktor keuangan tadi buat keluarga mungkin ya gitu. Kan ada juga yang faktor keluarga buat faktor keuangan buat keluarga ada juga. Dia udah sering main sama lo akhirnya?
main sering. Justru malah dia kayak BF, best friend gue. Kayak BF gue, kayak semuanya, sahabat iya, pacar iya. Gitu. Dan lo kasih duit mulu. Kasih duit, tapi kayak gue pribadi tetap ada kayak menjaga keuangan gue juga gitu. Enggak gue jor-joran gitu, enggak. Tapi dia udah punya anak dan istri. Udah. Anaknya 2. Cantik banget. Shit. Anaknya yang pertama cewek, yang kedua cowok. Anjir. Dan itu pasangan cantik dan ganteng loh. Wow. Suami istri cantik dan ganteng. Ya berarti karena faktor duit ya. Tuh. Nah, kalau kalian gitu mainnya pakai pengaman apa enggak sih? Nah, menarik juga nih. Ya. Kalau gue kan tipe-tipe yang standar. Ya. Jadi kalau gue pribadi lebih suka satu orang ya satu. Jadi nggak pakai pengaman. Lebih enak nggak pakai pengaman. Satu orang satu. Satu orang satu. Kan gue nggak jualan. Jadi lu nggak sama dia main sama dia main sama dia enggak ya? Iya enggak. Gue melihara satu orang. Lu mau gue pelihara atau lu mau gue atur lah gitu bahasa halusnya. Ayo sama gue gitu. Tapi lu jangan cari yang lain. Gue bakal kasih duit jajan lu gitu. Jadi nggak pakai tuh. Nggak pakai. Begitu putus nanti selang beberapa bulan bahkan tahun pernah gue 2 tahun 2 tahun itu nggak ada main Sama sekali. Oh, gitu ya. Tetap menjaga ya. Tetap menjaga gitu. Oke. Terus keluar di dalam tuh. Iya. Tapi kalau kayak gitu tuh layaknya sama halnya kayak main sama cewek. Mau di mana? Di dalam apa di luar? Di perut atau di gitu. Di mulut pernah? Pernah. Menarik lagi. Gue punya cerita lagi nih. Jadi ceritanya gue punya kayak temen lah ya, friendly aja lah ya kita sebutnya ya. Friendly, abis itu main ke kos gua. Dia kan udah tahu gue begini, kenapa mau main ke kos gua. Alhasil gue ajak nih. Terus tahu nggak apa yang terjadi? Apa? Baru gue pegang, udah duluan, gila banget. Sebel banget itu. Baru masuk, set, langsung. Gue nggak ngerti apa yang di pikiran dia. Kenapa baru gue pegang udah cerot. Dan itu nggak 1 kali 2 kali main sama gue gitu. Tetap begitu mulu. Begitu juga. Itu aneh banget. Mungkin dia kecintaan kali sama lo. Mungkin bisa jadi. Kegeeran juga gue jadinya nih. Iya, gitu. biasanya setahu gue cowok yang kecintaan gitu tuh emang cepet banget keluar gitu loh. Bisa jadi. Atau ada penyakit ejakulasi dini misalnya yang itu tembaknya cepet gitu ya. Itu bisa juga. Tapi jujur baru pertama masuk langsung gila Gak sih. seru ya, gak seru. Gila sih ini. Enggak tantangan di gue, tapi gue demen sama dia. Nih gini, dia. ngomong-ngomong soal kosan tadi, tetangga-tetangga kosan lu pada repot nggak sih gitu, pada wih gitu-gitu nggak sih? Kalau orang-orang kayak gue nih, kalau misalnya ngekos di suatu tempat, biasanya itu kayak ibu-ibu atau teteh lah ya teman-temannya, itu malah seneng gitu. Tapi mereka tahu kalau lu bawa cowok. Tahu. Kadang ada yang di kos itu malah ya udahlah urusan dia gitu. Ada. Karena kita kan nggak jualan. Kita hanya friendly, berteman sama teman. Pada dasarnya kan kita laki-laki gitu kan. Jadi laki-laki sama laki-laki main ke kos. Ibaratnya kayak teman aja sih sebenarnya mereka menganggapnya gitu. Apalagi bagi mereka ada yang nggak tahu cara mainnya atau nggak tahu bahwasanya kita ada hubungan apa. Jadi mereka cuek aja biasanya. Biasa aja ya? Biasa aja. Anjir. Gitu. Terus sekarang ngomong-ngomong lu punya pacar apa enggak sih? Kayaknya gue lagi ini deh. Lagi HTS. Tapi nggak ada yang pacaran. Nggak ada. Pacaran di gue pacaran yang paling lama dulu sama Brondong. Ini di luar yang tadi 17 tahun gue ya. Itu sama Brondong itu hampir 3 tahun satu rumah. 3 tahun satu rumah? Iya, satu rumah. Bukan rumah ya, maksudnya satu kerjaan, satu tempat. Tempat tinggal? Iya, satu tempat tinggal. Jadi gue udah kayak suami istri.
Gue kayak udah suami istri. Iya, Apapun yang dia keluh kesahkan layaknya suami istri cewek cowok, itu gue lakuin juga sama dia gitu. Iya, jadi itu paling lama 3 tahun. 3 tahun pernah. Sama berondong yang satu lagi 2 tahun pernah. 2 tahun. Dan itu semuanya ganteng-ganteng banget. Emang iya? Ganteng-ganteng banget. Mungkin karena yang satu kalau dengar alasannya kurang kasih sayang. Yang satunya lagi faktor broken home. Oh, broken home yang satunya lagi. Jadi mereka lah yang paling lama sama gue gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal pacar, udah berapa sih body count lu yang udah pernah main sama lu, udah berapa banyak gitu? Perasaan gue. Itu nggak kehitung. Nggak kehitung. Karena udah banyak banget, mau ngitung gimana, yang penting kategori gue pribadi tuh kurus, tinggi, berbulu kaki, berbulu perut, itu syarat dari gue udah. Sikat aja tuh semuanya tuh. Sikat. Tapi looking ya, maksudnya ganteng gitu. Ya, tapi pernah pakai pengaman apa selalu nggak pakai pengaman? Kalau misalnya yang sembarangan, gue pakai pengaman. Tapi kalau untuk pacar gue nggak pakai. Oh ya, karena udah terus. Iya, karena terus sama dia gitu. menjaga. Jadi satu aja gitu. Oh, oke. Berarti udah kejawab. Tadi body count-nya nggak kehitung. Nggak kehitung. Maaf ya, nggak kehitung. Udah banyak banget. Oke. Lu bisa nggak sih memprediksi kalau cowok ini ternyata dia belok nih gitu, atau ternyata dia boti nih gitu? Orang dari apanya, dari ciri-cirinya coba deh. Kalau orang kayak gue tahu server ya. Tahu server. Kalau misalnya dia top, sebagai topnya, yang sebagai lakinya, ngelihat gue kayak memandangnya agak sedikit lama. Terus nanti berbalik muka gitu. Itu dia lagi memperhatikan gua gitu. Nah, itu yang gue incer biasanya. Oh, lu memperhatiin gua. Masuk Tunggu. nih. Tunggu gitu. Banyak kalau orang yang tahu server. Enggak, kalau maksud gue tuh kayak ciri-cirinya gitu, biar kita yang nonton juga kalau di mall atau apa ketemu orang kayaknya dia ini deh. Ciri-cirinya apa gitu? Ciri-cirinya kalau orang kayak gua, dia lebih kayak rapi, bersih, kemayu. Pasti dari cara jalan udah pada kelihatan. Enggak, kalau yang bottom kayak lu pasti kita tahu. Iya. Maksud gue yang top, yang dia kayak cowok biasa aja gitu. Betul. Ciri-cirinya apa gitu? Yang kayak tadi pandangan, mata. Oh, nggak bisa dong kita memprediksi. Ada. Berarti. Kayak yang si top ini ngelihat kita kayak menuju gitu loh. Kayak pandangan gini, dua kayak gitu. Tapi sekilas, habis itu gini. Muka itu ada sedikit server. Oke. Dan juga kayak yang pura iniin baju di depan kita gitu. Di depan gue biar kelihatan kayak nginiin baju gitu, alasan atau garuk-garuk apa. Padahal kan dia udah tahu gue begini gitu. Itu sengaja, itu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri. Kalau alis-alis gitu-gitu? Nah, menarik nih, kalau skin alis, biasanya yang skin alis, kebanyakan itu kan kayak pemain-pemain yang di luar negeri, itu kebanyakan jadi boti atau kayak secara tidak langsung kayak server. Nah, itu kayak menjuru juga itu. Alis skin alis yang di sini. Sebelah kiri apa sebelah kanan? Nah, kalau kiri kanannya itu tergantung si skinnya, tapi itu kayak ada menjuru aja. Makanya buat lo yang skin alis itu hampir kayak menjuru loh, hampir. Ini hanya sekadar ini ya, informasi aja ya. Itu hampir menjuru loh. Karena apa? Kalau teman-teman di luar sana lihat orang-orang kayak gua, lihat film bokepnya itu, yang itu mayoritas skin alis. Orang-orang luar. Makanya itu kayak yang itu sebagai tanda atau kode. Kalau tindik, katanya tuh kalau tindik kiri satu doang ini, kalau tindik kanan satu doang ini gitu. Iya, tapi kan itu pemain. Itu pemain. Contoh, kalau misalnya tindik kiri, ini contoh dari gue aja ya, yang gue tahu pengalaman gue. Kalau tindik kiri biasanya ada yang tanda buat ke tante juga gitu. Bukan menjuru ke kita terus. Kayak ke tante. Nah, kalau orang kayak gue biasanya kebanyakan kanan. Kiri. Kiri. Iya. Kalau yang kanan, yang cowok itu bisa jadi ke tante sih kebanyakan. Ke tante. Kalaupun dia main mungkin di sini satu atau tindikan kecil manis lah. Kecil aja gitu. Kecil manis itu udah tanda.
Iya, tindakan kencing manis. Makanya hati-hati loh. Banyak juga ya tanda-tanda gini gitu ya. Tapi just info koreksi ya kalau gue salah. Itu kebanyakan menurut pengalaman gue gitu. Iya. Berarti ya emang guys itu menurut pengalaman dia. Iya, jadi menurut kalau pengalaman gue. menurut kalian salah ya udah nggak apa-apa gitu. Itu pengalaman dia gitu. Nah, pertanyaan gue lagi. Setahu gue biasanya pasangan sama-sama jenis gini kalau berantem tuh parah banget. Kayak bener-bener KDRT. Dan pengalaman lu gimana? Gue pribadi pengalaman gue yang pacaran sama Bruno tadi itu bener-bener kacau. Piring, gelas, pintu ditendang semuanya. Sampai kaki dia sakit. Ya kalau gue pribadi kan gue tipe orang yang ngalah sih. Biar dia yang ngamuk aja. Setelah itu dia yang merengek gitu. Emang bener-bener parah kacau. Bila perlu kayak bunuh-bunuhan pun jadi. Iya, apalagi kalau faktor cemburu. Itu lebih parah dan bahaya. Orang-orang kayak gua paling parah dan bahaya kalau faktor cemburu. Faktor cemburu ya? Faktor cemburu itu lebih bahaya. Karena gini cuy, karena setahu gua waktu itu temen gue pernah cerita juga ya, karena emang mereka tuh berantem separah itu karena susah buat dapetin pasangan baru. Betul. Gitu. Jadi ketika dapet satu pasangan mereka tuh kayak nggak rela banget kalau apalagi pasangannya selingkuh atau apa, dia nggak rela banget. Makanya bener-bener gebuk-gebukannya tuh parah ya. Parah. Oke. Sampai melukai masing-masing aja gitu. Oke. Anjrit. Terus by the way, kalau lu takut penyakit nggak sih? Pasti takut dong, pasti. Tapi apa langkah-langkahnya biar lu aman gitu? Menurut lu? Menurut gue pribadi tetap kalau pengen aman pakai kondom sebagai pengaman. Alat kontrasepsi biar aman lah gitu. Itu harus loh. Karena di Indonesia sendiri kan banyak banget kasusnya karena HIV. Itu ya karena dia kurang berhati-hati dalam berhubungan seks. Ini bukan hanya untuk ke cowok ke cowok, cewek ke cewek, cewek ke cowok, itu memang wajib pakai pengaman sih menurut gua. Oke, ini pertanyaan terlintas dari kepala gua nih barusan. Kalau kalian main, kan lu yang dimasukin nih. Yes. Pas dikeluarin pernah ada t***nya kan? Gak apa-apa, jujur aja. Jangan gitu dong. Kan jadi malu tapi enak. Sebenarnya malu guys tapi enak. Pernah. Pengalaman gue itu biasanya pecah perawan pertama. Pecah perawan pertama, pecah perawan kedua. Pertama dimasukin ya, kedua dimasukin. Terus kalau lama sudah kurang lebih 6 bulan gak dimasukin, itu bisa jadi ngulang lagi gitu. Karena kan dia selaput kayak yang mengkerut gitu ya gitu. Beda dengan yang wanita tulen kan gitu. Itu kalau nggak dimasukin lagi dalam 6 bulan, jangan 6 bulan deh, 3 bulan biasa jadi bakal keluar lagi. Ada tanya? Yes. Tapi ada ketergantungannya. Biasanya yang ketergantungannya itu yang masuk ini gede apa kecil. Kalau kita udah lama enggak, yang masuknya gede bakal keluar tuh Tapi emang lu nggak bersihin dulu gitu, kayak sebelum main, setengah jam sebelum main lu bersihin banget sampai lu korek-korek atau apa gitu? Pasti sih dibersihin. Setiap mau main pasti dibersihin. Karena kalau gue pribadi ngejaga gitu ya, pasti dibersihin. Mungkin semua di luar sana kalau yang bersih orangnya gitu pasti dibersihin pasti sih. Dibersihin. Cuman emang keluar aja tuh gimana ya? Gue jadi malu deh. Gak apa-apa itu. Oke. Itu pengalaman gue emang gitu sih. Lama gitu. Oh ya, keluarga lu tahu nggak sih kalau hal-hal kayak gini gitu? Keluarga gue pribadi kayaknya belum tahu deh. Sama sekali? Belum, karena kan gue bisa leluasa setelah gue keluar kota gitu. Keluar kota atau ke kota metropolitan gitu. Jadi keluarga belum ada yang tahu. Emang kayak sepupu atau apa yang tetangga deket deh nggak ada yang tahu gitu? Mungkin mereka tahu ya. Mungkin mereka ada kayak yang kecurigaan. Tapi kalau gue pribadi belum ada kejujuran. Gitu. Dan nggak terlalu nunjukin juga di keluarga. Emang mereka nggak temenan sama lu di Instagram atau di sosmed apa gitu? Ada, cuman
kayak gue pribadi kan jaim, jaga image. Oh, Kalau di untuk Instagram? keluarga jaga image. Kecuali kalau gue di luaran lingkungan bersosialisasi di perantauan gue leluasa aja gitu. Nggak yang jaim-jaim gitu. Berarti kalau di rumah lu nutupin banget tuh. Nutupin banget. Cowok banget tuh. Cowok banget dong gue. Malu dong gue gitu, kayak yang masih belum. Sebagian mungkin untuk orang-orang kayak gue udah ada yang jujur, orang tuanya udah tahu. Kalau gue pribadi masih belum berani. Masih belum berani nunjukin ini lo gue. Ternyata di luar gue begini, belum berani. Belum berani. Kalau gue di rumah ya udah manjat pohon, ngopi sambil ngerokok. Iya. Laki. Masa gini lagi. Emang laki. Aduh. Gitu sih. Iya, kalau gue gitu. Asli belum berani jujur. Oke. Ya itu struggle orang ya beda-beda lah ya. Betul, Iya, nggak harus bisa disamain nggak bisa gitu. disamain gitu. Terus kalau waktu lu pacaran itu, kalian pernah jalan di mall pasti. Di mall pernah. Tapi ini nggak sih kayak orang-orang ngelihat lu tuh kayak apaan sih gitu? Atau pernah ada pikiran-pikiran kayak gitu nggak? Ada sih pastinya. Cuman kalau di mall itu familiar ya. Kayak yang udah biasa aja. Mungkin kalau yang aneh itu kebanyakan di kampung. Di kampung. Kalau untuk di mall nengok orang kayak gue itu kayak familiar. Enggak, bukan Biasanya. maksudnya lu jalan Gimana? sama pasangan lu gitu. Sama pacar lu pacaran pegangan tangan Oh, nggak, atau enggak. Oh, enggak. Enggak pernah. Kalau gue enggak nunjukin. Oh, berarti di publik nggak ada tuh. Enggak ada. Kayak ya itu pertanyaan gue Nggak ya. ada. Kalau lu jalan gitu ya udah kayak temenan aja. Kayak temenan aja. Ah. Enggak yang kayak layaknya cewek sama cowok. Kalau di gue pribadi gitu. Tapi kebanyakan sih emang kayak temenan aja. Karena yang sebagai strike kan menyadari dianya laki-laki. Kitanya aja yang merasa seperti perempuan. Strike-nya gitu, menyadari laki-laki. Jadi dia kayak, gue pernah pengalaman gue mau jalan ke suatu tempat nih, ke mall atau ke kafe sama cowok gue yang dulu, berondong gue, pegangan tangannya, apaan sih? Jangan dulu, gitu. Aja di kamar, gitu. Terus kalau di motor gitu pelukan? Iya pelukan, kalau itu masih oke, wajar. oke lah Masih ya. wajar menurut gue. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Dan gue sering jalannya malam. Subuh sambil jalan-jalan menikmati indahnya kota. Ya kan? Habis pulang kerja capek dijemput sama cowok subuh berpelukan, nostalgia banget. Oke. Anjrit. Oke, pertanyaan gue terakhir. Ini pertanyaan gue terakhir ke lu. Pasangan yang paling tua yang pernah deket sama lu tuh umur berapa sih gitu? Gue penasaran. Paling tua, kayaknya gue emang suka under di 30 tahunan deh. Itu artinya 30 tahun ke bawah. Iya. Jadi kayak berondong mulai dari 17 tahun ke atas, 30 tahun ke bawah. Mungkin 35 boleh kalau masuk kriteria tadi. Kurus, tinggi, berbulu kaki, berbulu perut. Kalau enggak mau. Berarti yang pernah paling tertua tua 34. 34. Itu yang anaknya 2. Anaknya 2 itu. Yang anaknya 34 tahun. Oke. Tapi dia masih kayak baby face itu cowok. Bener-bener kayak yang masih muda gitu. Tapi sampai sekarang bininya nggak tahu tuh. Kalau gue rasa nggak tahu sih. Anjir jahat. Karena kan dia yang pintar mengatur. Dan ada kodenya juga di kita berdua kan hubungan. Pokoknya kalau mau ketemu, gue dulu yang nelpon. Jangan lu yang nelpon gue. Nah di situ, makanya gue nggak berani ngeganggu gitu. Jadi The real. bener-bener dia yang calling duluan. Betul. Baru lu, oh ayo nih. Iya, dia calling nih, jalan. Kalau nggak calling ke jalan dong gue gitu. Anjrit. Iya. Oke. Terima kasih banget lu udah datang ke sini. Kira-kira menurut lu apa yang mau lu sampein buat teman-teman yang nonton? Nasihat-nasihat deh. Ya buat teman-teman yang nonton, kalau di orang-orang kayak kita jangan mau terjebak lah ya, karena kan pada dasarnya kodrat kita laki-laki, kodrat lu laki-laki. Terus harus bisa membedakan antara yang modus dengan yang realita, gitu aja sih paling. Oke. Tapi lu nggak pengen nikah sama lawan jenis atau apa gitu? Nangis nih gue. Sebenarnya kayak ada kesadaran di diri gue pribadi nih.
Tapi emang gue kayaknya ngeputusin gak bakal nikah. Oke. Kalau memang kayak Allah misalnya ngasih hidayah, mungkin bisa gitu. Tapi kalau dari hati gue kayaknya gue nggak ada ketertarikan deh terhadap wanita. Kayaknya gue memantapkan diri untuk sendirian aja. Sendirian aja. Sampai tua. Iya mungkin gitu. Itu kalau di gue pribadi gitu. Tapi berarti belum pernah nyobain punya cewek? Menarik. Gue belum pernah sama sekali nyobain punya cewek tuh kayak gimana rasanya. Sama sekali? Sama sekali. Karena gue tuh nggak suka. Bener-bener nggak ada rasa penasaran, nggak ada rasa kayak tertarik, sama sekali nggak. Oke. Anjir. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di pengakuan dosa berikutnya. Bye. Bye.